tim TPI. Yang film. Baik, saya mulai ya, Bu. Yang terhormat, Bupati Kabupaten Minahasa Selatan, Bapak Franky Doni Bongkares, apabila hadir, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Selatan, Ibu Irena Listianawati SST SIE MSI, yang kami hormati, perwakilan dari pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan ataupun yang bergabung dalam tim pengendalian inflasi daerah Kabupaten Minahasa Selatan, serta segenap peserta yang mengikuti Zoom pada siang hari ini. Hadirin yang berbahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita bisa bertemu kembali pada siang hari ini pada acara perkembangan Indeks Harga Konsumen Kabupaten Minahasa Selatan bulan Juni 2026. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pemaparan materi perkembangan indeks harga konsumen dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Yang ketiga adalah Boleh. tanggapan maupun saran oleh tim pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Keempat adalah sesi dokumentasi dan yang terakhir adalah DP penutup. dia enggak ada kan? Bapak Ibu yang kami hormati, untuk DP mempersingkat waktu, virtual mari kita dengarkan background. pemaparan materi yang akan Hah? disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Selatan, Ibu Irena Listianawati SST SE MSI. Kepada Ibu, waktu dan layar dipersilakan. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang hari ini dihadiri oleh bagian perekonomian Kabupaten Minahasa Selatan yang kami hormati undangan-undangan dan peserta rilis inflasi bulan Juni tahun 2026. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa untuk melakukan rilis untuk Boleh mendengar. inflasi bulan Juni tahun 2026. Adapun fenomena-fenomena yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan diantaranya adalah cabai rawit, yaitu pada bulan Juni komoditas cabai rawit mengalami peningkatan harga yang cukup tinggi dikarenakan stok cabai rawit itu yang masuk di Sulawesi Utara itu sangat amat berkurang dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sementara di bulan sebelumnya pun cabai rawit ini mengalami kenaikan harga. Di sini dikarenakan stok cabai rawit itu untuk Sulawesi Utara itu masih sangat bergantung kepada provinsi lain, yaitu Provinsi Gorontalo maupun provinsi yang di sekitar Gorontalo. Sehingga ketika stok yang berada di Provinsi Gorontalo itu sedikit ataupun ada permintaan dari kabupaten, kota, ataupun provinsi lain selain Sulawesi Utara, dan kemudian supply mengalir ke provinsi lain, maka supply yang nanti akan masuk ke Provinsi Sulawesi Utara itu sangat sedikit. Kemudian juga ada terjadi kenaikan bawang merah, dan ini di hampir seluruh provinsi di Indonesia bagian timur itu mengalami kenaikan harga dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ini dikarenakan pusat-pusat produksi seperti di Sulawesi Selatan, yaitu di Kabupaten Enrekang itu juga produksinya tidak banyak sehingga itu menjadi komoditas yang sangat diperlukan dan harganya juga naik di bulan Juni ini. Kemudian yang mengalami penurunan harga itu ada
komoditas ayam ras. Harga ayam ras ini disebabkan stok atau suplai yang melimpah dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Stok di pasaran menjadi lebih banyak dikarenakan SPPG yang biasanya menyerap komoditas daging ayam ras ini selama libur sekolah itu tidak melakukan kegiatan. Inflasi Kabupaten Minahasa Selatan untuk mantumannya itu ada di 2,84%. Sementara inflasi year on year-nya itu sebesar 3,58%. Dan inflasi tahun kalender dari bulan Juni 2026 terhadap Desember 2025 itu sudah mencapai 5,18%. Nah, ini menjadi warning buat Kabupaten Minahasa Selatan di mana kita baru memasuki pertengahan tahun, tapi inflasi yang terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan itu sudah melebihi dari 5%. Penyumbang utama inflasi di bulan Juni pada tahun 2026 secara mantuman adalah kelompok di makanan, minuman, dan tembakau. Seperti yang bisa kita lihat di tabel yang ditayangkan ini, yaitu di kelompok makanan, minuman, dan tembakau terjadi inflasi sebesar 5,92% dengan andil inflasi sebesar 2,73%. Kemudian juga terjadi inflasi di kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Kemudian juga di perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan. Dan seperti kita ketahui bahwa di bulan Juni ini pemerintah juga menaikkan harga bahan bakar, yaitu Pertamax, sehingga juga menyebabkan inflasi di kelompok transportasi. Sehingga inflasi di kelompok transportasi ini terjadi 0,32% dengan andil inflasi 0,03%. Kemudian juga ada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mengalami inflasi juga sebesar 1,12%. Ini ada Oke. kenaikan telepon seluler yang menyebabkan terjadinya inflasi di kelompok ini. Kemudian juga di perawatan pribadi dan jasa lainnya. Itu terjadi inflasi 0,14%. Inflasi maupun deflasi tidak signifikan terjadi di kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok kesehatan, juga di kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya. Ini beberapa komoditas yang paling tinggi menjadi pendorong inflasi pada mantumannya di Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu ada komoditas cabai rawit, kemudian bawang merah, juga beras yang mengalami kenaikan harga, kemudian juga cabai merah. Cabai merah ini merupakan substitusi dari cabai rawit. Jadi biasanya jika cabai rawit itu mengalami kenaikan harga, maka cabai merah pun mengalami kenaikan harga. Kemudian, harga daging babi juga mengalami kenaikan harga. Dan untuk penahan inflasi ini dibandingkan dengan bulan lalu, harga tomat itu sudah mengalami penurunan. Walaupun kita tahu di keadaan biasanya ini memang tomat ini masih tergolong harganya di atas rata-rata. Kemudian yang mengalami deflasi juga ada daging ayam ras, yaitu minus 0,07 andil inflasinya. Telur ayam ras juga mengalami penurunan harga dengan andil inflasi sebesar minus 0,06%. Kemudian harga tahu mentah juga mengalami deflasi dan juga harga ikan deho mengalami deflasi. Kemudian inflasi year on year. Juni 2026 dibandingkan dengan Juni 2025, inflasi di Minahasa Selatan itu sebesar 3,58%. Dengan kelompok yang paling tinggi menyumbangkan inflasi adalah makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,41%.
Kemudian andil inflasinya adalah 2,53%. Dan hampir di seluruh kelompok makanan maupun non-makanan itu terjadi inflasi, kecuali di kelompok pendidikan mengalami deflasi yaitu minus 4,1%. Setelah makanan dan minuman, kelompok yang mengalami inflasi terbesar juga adalah kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Kemudian juga pakaian dan alas kaki itu mengalami inflasi sebesar 1,14%. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi 1,09%. Kemudian perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami inflasi sebesar 1,34%. Kemudian kelompok kesehatan mengalami inflasi 2,48% dengan andil inflasi 0,06%. Transportasi juga mengalami inflasi sebesar 1,43%. Kemudian rekreasi, olahraga, dan budaya 2,6%, penyedia makanan dan minuman restoran 3%, perawatan pribadi dan jasa lainnya itu mengalami inflasi 1,15%. Untuk perawatan pribadi dan jasa lainnya ini lebih diakibatkan dengan adanya kenaikan harga emas perhiasan yang jika dibandingkan dengan tahun lalu itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Yang menjadi pendorong inflasi year on year-nya di Kabupaten Minahasa Selatan yang pertama itu adalah ikan cakalang dengan andil inflasi 0,54%, kemudian daun bawang. Jika dibandingkan dengan tahun lalu itu juga kenaikannya cukup signifikan, yaitu dengan andil inflasi 0,47%, kemudian harga bawang merah juga dengan andil inflasi 0,45%, kemudian beras dengan andil inflasi 0,43%, kemudian juga cabai rawit sebesar 0,41%. Suara saya terdengar? Masih terdengar, Bu. Oke. Untuk yang menjadi penahan inflasi atau terjadi penurunan harga dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu harga daging babi. Harga daging babi ini jika dibandingkan dengan tahun lalu itu mengalami deflasi dengan andil inflasi sebesar minus 0,84%. Kemudian tomat itu mengalami deflasi minus 0,07%. Kemudian biaya UKT atau biaya SPP perguruan tinggi itu mengalami penurunan harga minus 0,05%, harga wortel dengan andil inflasi minus 0,04%, dan sawi putih itu mengalami deflasi minus 0,03%. Jika kita melihat kabupaten kota yang merupakan penyusun kota dan kabupaten inflasi di Provinsi Sulawesi Utara, maka kita bisa melihat secara mantumannya Minahasa Selatan ini mengalami inflasi paling tinggi di antara kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara yang merupakan kabupaten kota inflasi. Minahasa Selatan mengalami inflasi mantumannya 2,84%, diikuti oleh Minahasa Utara 2,83%, kemudian Kota Mobagu 2,14%, dan Manado 1,72%. Dan seluruh kabupaten kota ini yang menjadi pendorong inflasi yang paling tinggi kenaikan harganya di antara komoditas-komoditas lain adalah komoditas cabai rawit. Baik di Manado, Kota Mobagu, Minahasa Selatan, dan Minahasa Utara itu sama. Kemudian yang menjadi penahan inflasi atau yang terjadi deflasi untuk di Manado yang paling tinggi adalah penurunan harga ikan mujair, Kota Mobagu emas perhiasan. Untuk Minahasa Selatan itu komoditas tomat, di Minahasa Utara komoditas daging ayam ras.
Kemudian untuk year on year-nya, inflasi tertinggi ini terjadi di Kota Manado, yaitu sebesar 4,25%. Kemudian Kota Mobagu 3,75%. Kemudian diikuti oleh Minahasa Selatan di urutan ketiga 3,58% dan Minahasa Utara yang paling kecil inflasi year on year-nya yaitu sebesar 2,78%. Pendorong inflasinya pun cukup beragam dibandingkan dengan inflasi mantumannya. Untuk Manado dengan Kota Mobagu itu masih didominasi oleh harga emas perhiasan yang naik. Kemudian di Minahasa Selatan itu ada ikan cakalang dengan andil inflasi 0,54%. Kemudian di Minahasa Utara itu komoditas cabai rawit. Dan yang menjadi penahan inflasi atau terjadi deflasi year on year itu adalah komoditas daging babi di keempat kabupaten kota di Sulawesi Utara. Dan bisa kita simpulkan bahwa inflasi di bulan Juni tahun 2026 ini tercatat di Kabupaten Minahasa Selatan mantumannya sebesar 2,84% dan inflasi year on year-nya sebesar 3,58%. Kemudian penyumbang utama inflasi di bulan Juni tahun 2026 secara mantumannya adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 2,73% dan komoditas utama penyumbang inflasi ini adalah kelompok komoditas cabai rawit dan ini bukan hanya terjadi di Minahasa Selatan tapi juga terjadi di Manado, di Kota Mobagu dan juga di Minahasa Utara. Kemudian penyumbang utama inflasi di bulan Juni 2026 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 2,53%. Dengan komoditas utama penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah ikan cakalang atau ikan sisik. Demikian Bapak Ibu sekalian bisa mengunduh naskah berita resmi statistik di website BPS Kabupaten Minahasa Selatan ataupun bisa melalui link s.bps.go.id/202606_BRS Minsel. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian dan kami pada bulan Juni ini sampai bulan Agustus melakukan sensus ekonomi yang dilakukan secara door to door. Dan kami mendata selain pelaku usaha, kami juga akan melakukan pendataan atau updating data kependudukan, juga melakukan updating kegiatan-kegiatan pertanian, usaha pertanian yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Kami mohon kerjasamanya dari seluruh pihak karena sensus ekonomi ini bukan merupakan hanya milik BPS, ini merupakan milik kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Irena Listianawati atas paparannya pada siang hari ini. Apabila terdapat pertanyaan dari Bapak Ibu peserta Zoom meeting, dipersilakan untuk raise hand atau menghidupkan mikrofon. Apakah terdapat saran atau masukan dari tim pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan? Dipersilakan. Baik, karena tidak ada perwakilan dari tim pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya mari kita melakukan dokumentasi untuk kegiatan rilis kita pada siang hari ini. Bapak Ibu dimohon untuk dapat menghidupkan kamera.
Baik, akan saya mulai ya. Oke, semuanya tahan dalam satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dengan demikian, berakhirlah acara perkembangan Indeks Harga Konsumen Kabupaten Minahasa Selatan bulan Juni 2026. Diingatkan kembali bahwa materi pada hari ini dapat diakses di website kami mitsalkap.bps.go.id. Saya sebagai pembawa acara mohon undur diri. Terima kasih dan sukses untuk kita semua. Kepada Bapak Ibu hadirin dipersilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih dan sampai bertemu di berita resmi statistik bulan depan. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Mohon untuk yang pegawai BPS jangan keluar dulu dari Zoom. Kita akan melakukan internalisasi 5 budaya organisasi. Sebentar aja.